Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risdayanti dari kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik kepemimpinan dari salah satu tokoh terbesar Indonesia, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Jusuf Habibie. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, sekaligus pelopor era reformasi dan demokrasi. Sebelum membahas karakteristik kepemimpinannya, mari kita kenali sosok Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden Indonesia ketiga yang memimpin di masa transisi paling kritis dalam sejarah modern Indonesia. Sebelum terjun ke dunia politik, beliau sudah diakui sebagai ahli pesawat terbang kelas dunia dan telah menulis 46 buku serta ratusan karya ilmiah. Beliaulah yang memulai era reformasi dan membuka pintu demokrasi Indonesia. Sebelum membahas karakteristik kepemimpinan beliau secara detail, perlu kita pahami bahwa kepemimpinan yang ideal mencakup 3 dimensi utama. Pertama, karakteristik pribadi yang meliputi integritas, disiplin, percaya diri, visioner, dan ketegasan. Kedua, karakteristik sosial, yaitu kemampuan komunikatif, empati, kolaboratif, adil, dan motivator. Ketiga, karakteristik profesional yang mencakup kompetensi, inovasi, kemampuan mengambil keputusan, delegatif, dan evaluatif. Mari kita mulai dengan karakteristik pribadi beliau. Karakteristik pribadi adalah fondasi dari kepemimpinan seseorang, karena ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip dasar yang dipegang teguh oleh seorang pemimpin. Dari berbagai karakteristik pribadi yang ada 3 yang paling menonjol dari beliau yang akan kita bahas. Visioner. Karakteristik yang paling menonjol dari beliau adalah visinya yang jauh ke depan. Kutipan terkenalnya, "Jangan takut bermimpi setinggi langit," telah menginspirasi jutaan anak bangsa untuk berprestasi. Sejak tahun 1980-an, beliau sudah memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju pada tahun 2020. Untuk mewujudkan visi tersebut, beliau membangun pesawat N250 Gatotkaca, mendirikan BPPT, dan ICMI. Visinya ini terbukti dengan fondasi industri teknologi yang dibangunnya masih menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia hingga saat ini. Integritas. Integritas beliau terbukti nyata dalam 517 hari masa kepresidenannya. Beliau menepati semua janji reformasi yang diucapkannya, mulai dari membebaskan tahanan politik, membuka kebebasan pers, hingga menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Yang paling menunjukkan integritasnya adalah ketika beliau dengan rela hati menolak untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden, meskipun ada peluang dan dukungan untuk itu. Beliau membuktikan bahwa kekuasaan adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan untuk dipertahankan. Disiplin. Kedisiplinan beliau sangat luar biasa dan menjadi teladan bagi banyak orang. Beliau dikenal memiliki rutinitas kerja 18 hingga 20 jam per hari, baik saat menjadi ilmuwan maupun pemimpin negara. Kedisiplinannya dalam riset terbukti dengan karya 46 buku dan ratusan paper ilmiah internasional. Beliau selalu berpegang pada prinsip waktu adalah emas, jangan sia-siakan. Disiplin inilah yang memungkinkannya mencapai prestasi gemilang di berbagai bidang. Setelah melihat karakteristik pribadi beliau, sekarang kita beralih ke karakteristik sosial. Ini adalah aspek kepemimpinan yang menunjukkan bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dan membangun hubungan dengan masyarakat. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Empati dan keadilan. Empati dan rasa keadilan beliau sangat tinggi terhadap semua rakyat Indonesia.
Saat kerusuhan Mei 1998, beliau sangat peduli dengan para korban dan berusaha memulihkan situasi dengan cepat. Keputusan bersejarah yang menunjukkan empatinya adalah pencabutan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang selama ini diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Beliau memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua warga negara tanpa memandang suku, agama, atau ras. Seperti yang beliau katakan, Indonesia adalah rumah bagi semua anak bangsa. Komunikatif dan motivator. Beliau adalah komunikator dan motivator ulung yang selalu menginspirasi bangsa Indonesia. Beliau memiliki kemampuan luar biasa untuk menjelaskan konsep teknologi yang sangat kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat awam. Pidato-pidatonya selalu penuh inspirasi, terutama bagi generasi muda untuk mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah masa jabatannya berakhir, beliau mendirikan Habibie Center untuk terus memotivasi dan menciptakan regenerasi pemimpin masa depan Indonesia. Bagian terakhir adalah karakteristik profesional. Ini menunjukkan kemampuan teknis dan manajerial yang dimiliki seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kompeten dan inovatif. Beliau meraih gelar doktor di bidang teknik penerbangan dari universitas terkemuka di Jerman dan bekerja di perusahaan pesawat terbang kelas dunia. Teori crack progression atau perkembangan retakan yang beliau ciptakan masih digunakan dalam industri penerbangan dunia hingga saat ini. Kemampuan inovasinya terbukti dengan 46 buku karya dan ratusan publikasi ilmiah internasional. Beliau juga menguasai 7 bahasa asing yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam menguasai ilmu pengetahuan. Pengambilan keputusan. Kemampuan beliau dalam mengambil keputusan yang sulit dan berani sangat teruji selama masa kepemimpinannya. Keputusan paling berani dan kontroversial adalah memberikan referendum kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Meskipun keputusan ini mendapat tentangan keras dari berbagai pihak, beliau tetap berpegang pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, di tengah krisis moneter 1998, beliau juga mengambil keputusan cepat dan tepat untuk mereformasi sistem perbankan nasional. Seperti yang beliau katakan, dalam krisis, pemimpin harus berani mengambil keputusan sulit meski tidak populer. Terakhir, evaluatif. Beliau selalu menerapkan prinsip evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam setiap pekerjaannya. Proyek-proyek teknologi yang dipimpinnya selalu dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian target. Dalam pengembangan pesawat N250, beliau menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang sangat ketat. Sebagai pemimpin, beliau selalu melakukan refleksi terhadap setiap kebijakan yang diambil dan tidak segan melakukan perbaikan jika diperlukan. Sikap evaluatif inilah yang membuat karya-karyanya selalu berkualitas tinggi dan dapat diterima di kancah internasional. Sebagai kesimpulan, Bapak B.J. Habibie menunjukkan karakteristik pemimpin ideal yang sangat lengkap. 5 hal yang paling menonjol dari kepemimpinannya adalah visi besar untuk kemajuan bangsa, integritas yang terbuka nyata, empati tinggi pada semua rakyat, kompetensi yang diakui dunia, dan keberanian mengambil keputusan sulit. Kombinasi karakteristik ini menjadikan beliau sebagai pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan moral yang tinggi. Beliau membuktikan bahwa pemimpin sejati adalah yang mampu melayani rakyat dengan sepenuh hati. Demikian presentasi saya mengenai karakteristik kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat kepemimpinan beliau untuk kemajuan Indonesia. Saya tutup dengan salah satu kutipan filosofis beliau yang sangat terkenal. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.